Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Majalisur Ramadhaniyah, hari ke-30. Miskul Khitam insyaallah. Untuk hari ini, karena penutup hari-hari Ramadan, saya tidak membahas khusus satu masalah, tapi judulnya renungan. Saya ingin berbagi tentang pemahaman-pemahaman yang saya peroleh bifadlillah wa judih, yang berasal dari para masyayikh, dari ashab, dari kitab, dari rekaman-rekaman dari macam-macam yang sudah terbentuk menjadi faham yang saya anut dalam pemikiran-pemikiran saya. Apabila yang saya anut dari pemahaman saya ini shawab, benar, faminallah. Kalau ada yang keliru, berarti saya yang gagal. Mudah-mudahan dibenarkan oleh Allah Ta'ala, entah lewat jalur mana. Jadi saya punya paham itu begini. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan macam-macam takdir Allah itu. Allahu Akbar, macam-macam. Dan itu sudah selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah selesai. Tapi Allah selalu mengingatkan kita, ilmu ini tidak boleh ditinggal. Ilmu. Jangan salah paham. Ilmu itu bukan berarti Anda harus ngerti nahwu, shorof, harus mondok, harus hafal hadis sekian, harus hafal ini, hafal itu. Tidak, saya sedang tidak ke sana. Itu pembahasan ilmu untuk para santri. Ini pembahasan saya am untuk seluruh manusia. Kalau pikiran kita sempit bahwa ilmu itu hanya untuk orang-orang pesantren, orang-orang madrasah, tidak bisa diterima akal saya. Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada hamba-hambanya itu dengan banyak cara. Bahkan terjadi orang terkadang yang tidak mengerti hadis, dalam arti kata tidak hafal, tidak mengerti Al-Quran, dalam arti kata tidak paham Al-Quran, dia jauh lebih memahami muradullah dalam kehidupan ini daripada mereka. Ini sering saya temukan. Di situ saya tersadar. Betul yang dikatakan di kitab-kitab, innallaha alhamal awam. Terkadang Allah Ta'ala itu memberikan pemahaman kepada orang-orang awam. Sayyidina Umar bin Khattab, kalau beliau sedang memimpin peperangan, apa nasihat beliau? Cari orang-orang soleh yang ibadah, yang khusyuk, ma ma'na, arwil ma'na hadha. Cari yang khusyuk, tanya kepada mereka. Li'anna Allaha yulhimuhum ma la ta'lamun. Karena Allah Ta'ala memberi ilham kepada mereka pemahaman-pemahaman yang kalian tidak punya. Ini khitabnya kepada orang-orang yang ngerti ilmu. Terjadi juga di dalam
kehidupan ulama-ulama besar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i. Kalau Anda pelajari riwayat-riwayat beliau-beliau itu, mereka sering pergi kepada orang-orang ahli ibadah yang di dalam ilmu zahir tidak sekelas dengan mereka. Ini riwayat saya dengar dari Syekhuna Abu Yahya. Aneh, orang sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad masih mencari orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari apa? Mencari pemahaman, ya akhi. Yang tidak mereka temukan di dalam ilmu mereka. Kalau saya artikan mereka sedang mencari ilmu lain. Karena itu tidak bisa dipungkiri. Sadaqal Imam Syafi'i la khaira fi man la yuhibbul ilma. Tidak akan bisa menemukan kebaikan orang yang tidak mencintai ilmu. Dan ilmu itu tidak terbatas ya. Sunnatullah, kalau orang selalu haus kepada ilmu, selalu haus mencari pemahaman, dan tidak sombong. Kalau orang sudah merasa, saya sudah cukup ini. Orang seperti ini mahrum minal ilm. Tidak akan menemukan pemahaman baru, al-kibir, hijab. Tidak akan sampai ilmu baru ke dalam pemahamannya. Dia akan menolak. Begitu muncul pemahaman jadid, pemahaman baru, hati dia tidak terima, ditolak. Annahu mutakabbir. Wal mutakabbir, orang yang masih terlibat sombong tidak akan bisa dimasuki ilm. Ilm bukan tawadhu, bukan safa. Ternyata kalau kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala, Rabbi zidni ilma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'lamul khalaq wa a'lamun nas wa a'lam tetap dikhitab sama Allah Ta'ala, Rabbi zidni. Ini syarif, ciptaan Allah yang sangat mulia ilmu ini. Saya yakin orang yang tidak cinta ilmu tidak paham ilmu itu apa. Tidak ada khalqullah yang lebih asyraf minal ilm. Qala Imam Al-Ghazali. Ilmu itu ciptaan Allah yang paling mulia. Orang yang sakit syufiya bil ilm. Imma bi ilmihi atau bi ilmi ghairihi. Orang sakit dia bisa disembuhkan dengan ilmu. Entah ilmu dia, atau ilmu dokter, atau ilmu orang yang berkunjung memberitahu, coba ini pakai obat ini, coba cari herbal ini, cari ini. Syafahullah bila ilm. Orang yang sedang gundah gulana, depresi, stres, tidak tenang, sembuh bila ilm. Ilmu yang akan menyembuhkan dia, entah dari mana. Utlubu minallah. Orang yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala, sempit rezekinya. Bila ilm. Ada kalanya Allah mengutus seseorang mengajarkan dia solusi pekerjaan. Ada kalanya Allah mengutus seseorang, ana jarrabat hadhihi shalah, saya membaca salawat ini, qara'tu hadza, au zurtu fulan, au zurtu qabr fulan, fatahallahu alayya bil arzaq. Ilm. Ada obatnya, ketemu orang, coba saya habis ziarah ke sana kok terbuka. Saya habis ngamalkan wirid ini terbuka. Hadza ilm. Wa innama gabrul awliya wal mujiz was sahib. Kuburan wali yang Anda datangi, kiai yang memberi ijazah, habib yang memberi ijazah, atau apapun yang Anda lakukan, ini wasaid lil ilm. Tetap al-miftah, kunci yang membuka problema Anda adalah ilm. Anda mendengar berita bahwa Allah Subhanahu wa taala
menciptakan suatu makhluk yang sangat ajaib, maha ajaib. Tidak ada keajaiban yang lebih terkumpul lebih dari di diri seorang ini. Ala wa huwa Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tertarik Anda? Saya ingin mendekatkan rohani saya kepada Nabi Muhammad. Saya ingin diakui umat oleh Nabi Muhammad. Ada yang lebih naik lagi. Saya ingin dicintai Nabi Muhammad. Ada lagi yang lebih aulia itu. Saya ingin menjadi orang yang di zamannya tidak ada yang lebih dicintai Nabi lebih dari orang itu. Ini semua kuncinya ilm. Fal kullu yarja'u ilal ilmi. Betul itu. Rabbi zidni ilma. La yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun la yastawun. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau Anda cinta kepada anak Anda, doakan dia diberi rezeki oleh Allah, ala ilm. Kalau Anda cinta kepada istri Anda, minta kepada Allah supaya dia diberi ilm. Bila Anda cinta kepada saudara, teman, handai tolan, sahabat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawajjahu ila Allah an yu'tiyahum al-ilm. Allahu akbar. Karena itu makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala diberi kesempurnaan di dalam ilm. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala lana wa li ahbabina, untuk kita dan orang-orang yang kita cintai. Jelas jangan sampai lupa ilmu yang ada fi sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang ada di iblis, bukan yang ada di syayatin, bukan yang ada di matrudin, karena ilmu wasi'. Ulama ada yang mengajarkan suruh menyebut ilmu sebelahnya ada kata-kata nafi', yang bermanfaat. Taib, boleh dipakai itu. Ada lagi Masyayikhuna mengatakan ilmu yang di sebelahnya ada kalimat barakah. Boleh, ilmu yang barakah. Dan al-barakah syamilah. Kalau ilmu yang barakah berarti bermanfaat untuk diri sahibul ilm, sehingga dia mengamalkan ilmunya dan bisa ditularkan kepada yang lain. Itu ilmu yang barakah. Sama saja sebetulnya maknanya dengan ilmu nafi'. Boleh Anda pakai kalimat itu. Boleh juga kalau Anda sedang memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah berilah anak saya ilmu yang kau tuangkan fi sadri awliyaika, fi sadri Sayyidina Al-Jailani, fi sadri Al-Imam Syafi'i, fi sadri Al-Imam Al-Ghazali, fi sadri Al-Imam Sanusi, yang ada di hati-hati ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang ilmunya telah membuka mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini benar memang tidak bisa berhenti kita belajar itu. Nggak bisa. Saya sering tersadar. Contoh ini, contoh kecil dalam kehidupan saya. Saya dulu kalau melihat orang, ada saya kenal orang, dari mulai saya kenal dia pingin wusul ilallah, sampai kepada Allah Ta'ala. Setahun dia usaha tidak sampai-sampai. 2 tahun. Saya mengalami hidup
dengan orang ini dalam arti kata bukan hidup di satu kota, artinya saya hidup di Malang, ya dia hidup di kota dia. Sampai matinya itu setiap saya ketemu yang dia inginkan itu. Tidak sampai-sampai. Ketika dia mati dan saya tahu dia belum menjadi wali min auliyaillah, belum wasil ilallah. Dulu itu saya berpikir, loh, kenapa ini? Gimana ini? Ini orang usaha betul. Tidak menyalahkan Allah saya, hanya tanda tanya besar itu. Ilmu saya tidak mampu menjawab. Pemahaman yang saya terima dari guru-guru saya dari dulu nggak nemukan jawabannya ini. Kenapa? Tapi saya tidak sampai masuk ke dairatu su'idzan billah. Tidak, alhamdulillah tidak sampai. Sebab terjaga dengan pemahaman saya kalam Syekh Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Itu juga pemahaman ini ilm, ini menjaga saya dari suudzon kepada Allah Ta'ala. Kalau beliau melihat orang yang sedang sakit parah, orang cacat, sebelum rasa kasihan beliau kepada orang yang sakit itu berubah menjadi suudzon, beliau punya cara itu. Fa innallaha arhamu minni biyaqin. Allah Ta'ala lebih rahmah, lebih sayang, lebih kasihan kepada orang ini daripada saya, yakin. Jadi saya tersadar, nggak mungkin. Ini orang yang mati tadi itu mukhlis, ikhlas betul, memohon kepada Allah Ta'ala, ingin yasilu ilaihi. Kemudian jadda wa ijtahada, sudah berusaha. Wa ta'allama, belajarnya juga sudah. Cuma kenapa? Lama setelah dia mati, ketemu jawabannya saya itu. Ya Allah, untung dulu saya tidak suudzon. Shadaqallahul azim. Apa jawabannya? Ayyuhal ikhwan. Jawabannya, kalau ada orang salik, at-talib, yang meninggal, dan di hatinya ada kerinduan kepada magamun minal magamat, dia ingin sampai ke magam wilayah, ingin menjadi kekasih Allah. Ketika dia mati dia tidak sampai, fil akhirah dia akan dibangkitkan dan sudah mendapatkan yang dia angan-angankan itu. Rahmatullah wasi'ah. Teman saya tadi yakin di akhirat nanti dia akan dikumpulkan fi zumratil awliya bijudillah wa birahmatillah li'annahu mata ala syauq. Karena dia meninggal dalam keadaan rindu, menginginkan masuk, muta'attish, haus. Dia ingin dimasukkan Allah fi zumrati awliyaillah. Ini rahasianya. Dan ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah a'lamu minni, dari saya Abdurrahman, wa arhamu minni. Allah tahu kalau ini diberi karamat fid dunya, fala'allahu yatakabbar, fala'allahu yura'i. Mungkin terbersit di hatinya dia lebih dari orang lain. Fahusyira yawmal qiyamati fi zumratil mutakabbirin. Kalau itu terjadi, justru Allah tidak rahmah. Dia akan dikumpulkan di kelompok orang-orang mutakabbir. Fa in ra'a, kalau dia riya, sayuhsyaru fi zumratil mura'in. Malah jauh dari kelompok auliyaillah. Tapi Allah ahkamul hakimin. Atahu syauq. Wa dama lahu syauq wa mata ala syauq. Allah beri satu nikmat namanya rindu. Syauq. Rindu untuk masuk di kelompok ahbabullah. Dan ini terus. Tiap ketemu saya, Aisyah, kenapa? Ini kenapa? Galak, gelisah dia. Usaha ini gagal. Tapi yadum lahu syauq. Rindu ini tetap fi qalbi. Wa mata ala syauq. Meninggal dalam keadaan yashtaq, dikumpulkan Allah fi zumratil awliya.
rahasia-rahasia begini ini akan kita pahami kalau kita terus talabul ilmi. Karena itu ketika saya ngaji di Giren, diperlihatkan kitab Agaid, pelajaran-pelajaran Syekhuna Almarhum Ki Said. Di situ ada makna lafal, ada makna murad. Saya tanya, apa ini hanya di kitab ini? Tidak, semua kitab ya begitu. Malah kalau kita naikkan renungan kita, di dalam ilmu nahu saja, tata bahasa Arab itu, makna lafal kan sudah ada, itu terkenal kan. Koma telah berdiri, Zaidun, Zaid itu biasa kan. Tapi ada makna murad. Koma telah membangunkan Allah Zaidun kepada Zaid. Tidak akan saya bahas sekarang. Saya sedang masuk di bab renungan ini. Artinya, ada makna lafal, ada makna murad. Setiap kitab itu. Kalau makna lafal, bisa kita ambil dari terjemah yang kita peroleh dari syekh, atau kita ambil dari komus. Selesai. Tapi makna murad ini yang tidak ada hentinya ini. Anda belajar kalimat ja'a, artinya datang. Tamat sudah, hatam, lulus. Arti ja'a adalah telah datang. Yaji'u, akan datang, selesai. Tapi makna di balik itu yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam As-Sanusi, Sayyiduna Syafi'i, dan lain-lain. Itu Ki Said ceritanya kalau memberi makna, taklim sekarang sampai hatam, maknanya ini. Ditaklim lagi, beda lagi. Terus, itu di kitab-kitab para aulia memang begitu. Waktu Sayyidi Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri diminta oleh masyayikh di zaman beliau, ayahnya Allamah kan meninggal. Akhirnya yang diangkat menjadi khalifah ada di Jami' Karamatul Aulia, itu cerita. Saya ambil sebagian saja yang berhubungan dengan masalah yang sedang saya bahas ini. Alhasil Akhuhul Akbar dapat semua kerjaan bapaknya, dia nggak dapat. Ibunya menangis, melihat ibunya menangis, beliau terharu. Akhirnya datang menuntut untuk diberi, dites. Itu yang nggak kelihatan ini asalnya, diem kan orangnya. Jadi Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri ini pendiam. Ma yudhir ilmu. Akhirnya begitu, itu gara-gara nggak kuat lihat ibunya nangis. Akhirnya beliau bilang, tanya kepada saya apa saja. Ditanya tentang suatu ayat, kalau tidak salah tentang amanar Rasul itu. Itu maknanya ini, kasih makna murad. Kedua, ketiga, terus sampai abharul ulama. Yang ulama-ulama waktu itu tidak pernah menemukan makna-makna seperti itu. Ini yang terjadi di para masyayikh yang sampai darajatul wilayah. Siapa saja. Syekhuna Ki Said, Syekhuna Abu Yahya, Sadul Imam, Imam Al-Habr Habib, siapa saja. Man tawallahu Allah, allamahullah. Malah kalau Anda merenung di situ, ra'aitum al-ajab al-ujab. Aulia hadza. Wali yang ini diberi makna ini, yang ini diberi makna ini. Enggak habis-habisnya dari Allah. Allah Ta'ala kalau mewujudkan tidak ada nihayahnya, tidak ada akhirnya. Makanya menarik ini untuk masuk ke dairatul wilayah sampai teman saya meninggal di ala syauq. Memang menarik. Sebab kita lihat orang yang tawallahullah ini khalas fi aman. Kalau mereka ingin apa-apa dikasih. Ingin pemahaman diberi. Apa aja yang di atas ugulun nas dikasih. Allah mahbub. Orang kalau sudah dicintai Allah Ta'ala, pingin apa, sudah selesai ngasih Allah. Allahu Akbar. Karena itu kalau orang tidak ada syauq untuk masuk fi zumratil auliya, bahasa saya, maaf agak kasar,
maaf ini agak kasar, orang gila. Dia baca wali fulan kalau atau mahjub. Kalau tidak mahrum, mahjub. Mahjub itu di pemahamannya ditutup. Saya nggak mungkin bisa begitu. Itu kelihatannya tawadu tapi itu mahjub. Iblis itu kadang mengganggu orang bisa terang-terangan pakai kekasaran, kadang pakai halus. Talbis iblis bahasa saya. Nanti kira Allah Ta'ala itu sedetik aja pernah tidak khoyir, tidak baik, tidak yajud, tidak yu'ti. 1 detik nggak ada. Atau Allah daiman abadan. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan alam sudah jawad. Ketika alam wujud ya tetap jawad. Nanti alam Adam kita pindah ke dairatul akhirah. Allah juga tetap jawad. Jawadun, karimun, mannanun, hannanun, raufur rahim. Karena itu saya dengar dari kakak ipar saya, sekaligus beliau juga pernah mengajar saya, Hatma Syaikhi, Al-Ustaz Saleh bin Ahmad Al-Idrus, syafahullah, an amradih. Saya dengar dari beliau cerita, satu waktu beliau masih belajar di Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sayyid Muhammad itu fathallahu alaih bi'ilmi al-mukasyafah, ceritanya waktu itu. Sampai kata Ustaz Saleh, anak-anak waktu itu takut ketemu Sayyid Muhammad. Mukasyif, diberi kasyaf yang jelas. Jadi kalau ada santri bersalah itu nyata tahu. Itu apa yang terjadi? Yabki katanya, yabtahil ilallah. Nangis minta kepada Allah Ta'ala supaya kasyaf ini diganti. Yang model tadi dicabut, diganti apa yang diminta? Diberi kasyaf fil ilm. Minta supaya kasyafnya dirubah ke ilm. Kalau orang cerdas begitu. Kagum saya dengar cerita ini. Hebat Sayyid Muhammad itu. Tahu beliau. Al-ilm miftah. Allah. Di akhir Ramadan, utlubu ya ikhwani al-ilm. Saya ulangi lagi. Terus mau Anda santri, Anda sudah alumni, Anda sudah berkeluarga, Anda sudah tua, Anda sudah di penghujung umur. Siapa saja yang mendengar hadzal kalam, utlubu minallah ala ilm. Husnul khatimah ya akhi, yahtaj ila ilm. Saya sudah tua ini, sebentar lagi saya dipanggil oleh Allah Ta'ala. Gimana caranya saya biar husnul khatimah? Nah itu mulai itu. Itu ruhuhu mulai yashtaq ila ilm. Gimana caranya ini? Nah. Yang bahaya, orang yang sedang mushtaq ilal ilm, salah di dalam mencari muallim, penyampai ilmu, penyampai pemahaman, penyampai makna murad, penyampai makna ilm. Ini bahaya ini, bahaya betul. Karena itu fi ba'dil kutub kan diceritakan tuh kalau satu orang masuk Madinah ilm, Anda masuk ke satu kota yang banyak ulama, itu kan nggak boleh itu langsung datang ke satu, suruh duduk, diam, merenung, kesapa, saya harus belajar. Isalli, astaghfirullah, Allahumma alimni, Allahumma akhbirni, astaghfiruka ya Allah, astaghfiruka ya Allah. Cari, isalli ala nabi. Sebab ada jaminan orang yang isalli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak membaca salawat ala Nabi, nanti akan dituntun untuk menemukan guru yang menyampaikan pemahaman yaguduhu ilallah, yang akan membawa dia kepada Allah. Ini bahaya, apalagi zaman kita ini zaman era hatif. Itu kalau zaman dulu kan susah didapat itu. Tahu maknanya hatif? Suara tanpa rupa. Ya Allah, wah, zaman dulu kan susah didapat. Apa ya Allah? Bertemu jasadan bijasadin. Ini lebih ringan sih, kalau sekarang nggak sampai jasadan, hanya surahnya. Berarti apa tuh? Ainul galab.
Yang di zaman dulu tuh harus tirakat dulu untuk berhasil menemukan itu. Sekarang hatif, ada HP. Itu benar katanya Habib Sabit itu. Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Bogor kalau nggak salah yang kalam. Kullu surah haggiyah laha surah khalgiyah. Kalau kata Syekhuna Kiai Said, tambah akhir zaman, Quran tambah cetha, tapi wong tambah ora iman. Artinya semakin mendekati hari kiamat, jadi min alamatil qiyamah, termasuk salah satu tanda hari kiamat itu hal-hal yang di zaman dulu aneh, ya, suara tanpa rupa, hatif, zaman dulu kan aneh tuh, harus tirakan dulu baru dapat. Di akhir zaman dilihatkan contohnya oleh Allah Ta'ala, HP, telepon. Ada lagi kan sekarang telepon itu yang setengah ya goloh, ainul golab, yang ngomong bisa dilihat. Ya kan, catatan mungkar nakir, kita mau ngulang itu tinggal seret sudah muncul lagi ulangannya. Yang dulu aneh-aneh sekarang zahir. Ini semua sudah jelas gamblang sekarang dizahirkan oleh Allah Ta'ala. Dia mau nyari syekh itu di YouTube, di internet, di apa aja itu tinggal pencet keluar keterangan fulan-fulan. Ini yang gawat justru di sini, jadi hati-hati. Saya beri tips untuk mencari guru itu, satu, jangan sampai mengambil ilmu dari ulama yang akidahnya tidak Asy'ariyah Maturidiyah. Jangan tanya kenapa, kapan-kapan saya bahas ini. Selain akidah Asy'ariyah Maturidiyah sesat. Berarti bukan ala aqidati Rasulullah was sahabah. Kapan-kapan dibahas di makanya. Udah nggak mungkin sudah. Kalau tidak akidah Asy'ariyah Maturidiyah, khalas. Jangan diambil, pasti sesat, pasti. Mazhab kalau untuk kita udah jangan keluar dari mazhab Syafi'i. Bukan berarti Maliki, Hanafi, Hambali keliru, enggak, udah. Ini aja udah satu. Itu ada pembahasan dari Imam Nabhani dan lain-lain, kapan-kapan kita bahas kenapa kok kita harus lebih mengutamakan mazhabul Imam Syafi'i. Untuk tasawuf, Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Junaid Baghdadi. Untuk thariqah terserah ini. Kalau anak-anak Darul Hadits di Batur Rahmah, jelas jangan keluar dari thariqah Al-Ba'alawi. Tapi selain itu terserahlah, mau Qadiriyah, Naqsyabandiyah, yang penting thariqah mu'tabarah. Pemahaman yang saya terangkan panjang lebar tadi Anda ambil dari ulama yang tadi itu, yang akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, tasawufnya Imam Ghazali, mazhabnya Imam Syafi'i. Siapa mereka? Di YouTube banyak itu. Baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Tinggal hati-hati aja carinya. Begitu kelihatan anti maulid, sudah ada, jangan dibuka ini, bahaya ini. Banyak racunnya di sini. Jangan dipakai. Begitu dengerin sebentar, wah, kok nggak percaya sama hadisnya Imam Ghazali? Khalas. Itu aja. Mizannya itu. Kalau Anda dengar seseorang tidak Asy'ariyan fil aqidah, tidak Ghazaliyan fit tasawuf, bukan Syafi'iyan fil fiqh, dan anti dengan salah satu thariqah mu'tabarah, jangan sekali-kali diambil pemahaman muradnya. 1000% yakin dia tidak akan membawa Anda kepada Allah dan Rasulullah, tapi membawa Anda ke kebingungan yang tidak ada habisnya. Dari bingung, ketemu bingung, naik lagi bingung, tambah bingung, matinya dalam keadaan bingung. Ini yang repot ini. Sebab mati ini menentukan. In mutta ala syauq, dibangkitkan kepada Allah Ta'ala fi zumrati ahli syauq. Fa in mutta ala bingung, kalau kamu mati dalam keadaan bingung, nanti dibangkitkannya di kelompok orang-orang bingung. Masuk nerakanya di rumahnya orang-orang bingung. Wal'iyadu billah. Nas'alullah as-salamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.